Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dunsana Batandang. Jumpa kembali dengan saya Maharani Putri, host Batandang hari ini. Alhamdulillah, Batandang beserta tim dapat kesempatan untuk berkunjung on the spot. Kali ini kita berada di Desa Sintua, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Yang menariknya di sini, kita semua tahu bahwasanya Pariaman merupakan kabupaten yang dekat dengan pantai dan laut. Artinya, semua hal-hal yang berbau pantai cukup erat di sini, termasuk salah satunya kelapa. Jadi UKM yang kita kunjungi kali ini adalah Melan Craft, di mana produk yang diusung adalah berbahan dasar sabut kelapa. Ada baiknya nanti kita akan berkunjung juga ke lokasi produksi, jadi di sana Pak Tanang bisa melihat langsung bagaimana proses produksi dari sabut kelapa menjadi handicraft yang cukup unik. Kita ikuti bersama. Assalamualaikum Uni Melan. Waalaikumsalam ya Kak. Kami dari podcast Batandang Dinas Perindak Sumatera Barat. Jadi Dusun Batandang, alhamdulillah kali ini kita bertemu dengan Uni Melan selaku owner dari Melan Craft ya Uni ya. Jadi Dusun Batandang, Uni ini merupakan orang asli Pariaman yang cukup peka dengan kondisi di Pariaman yang kaya akan material sabut kelapa ya Uni ya. Karena kan daerah pantai itu identik dengan banyaknya tumbuhan pohon kelapa. Betul nih ya? Iya. Jadi Dusana Batanang bagi Dusana yang menyukai produk-produk craft yang unik berbahan dasar natural seperti dari sabut kelapa. Nah ini beliau ini Uni Melan punya berbagai varian craft dari berbahan dasar sabut kelapa Uni ya. Iya. Ini merupakan workshop atau tempat produksi. Tempat produksi. Oke, mari Dusana kita lihat bersama. Dusana Batanang kita sudah berada di lokasi workshop ya Uni ya. Workshop atau juga gudang tempat produksi dari Melan Craft yang bahan dasarnya sabut kelapa. Betul nih ya? Iya. Uni bisa jelaskan ini di sini ada apa aja? Ini bahan bakunya sabut kelapa di sini. Berarti hanya sabut kelapa, maksudnya tidak dikombinasi dengan katakanlah apa kombinasinya gitu. Nanti pas di proses penjahitan pakai kulit sintetis. Kulit sintetik ya? Kuring untuk tas gitu. Maksudnya kan Melan Craft itu identik atau brand yang dijual sabut kelapa. Artinya memang material utama yang digunakan untuk membuat segala macam craft sabut kelapa. Kalau yang lainnya hanya sifatnya material pembantu ya Uni ya. Ini sabut kelapa yang memang disuplai sama petani atau apa? Kalau ini Melan ambilnya di pabrik Kak. Pabrik? Iya. Memang ada pabrik yang bikin jadi kayak begini Uni ya? Ada pabrik coco fiber. Di Pariaman juga? Artinya bukan petani yang langsung ambil dari katakanlah ladang atau kebun terus mereka olah sendiri jadi begini enggak ya? Belum. Tapi yang dari pabrik itu baru ngambil dari petani kan. Dari pabrik baru Melan yang ngambil ke pabrik gitu. Berarti sebenarnya Melan juga bisa kayak gitu, cuma masih kurang alatnya gitu. Alat ya? Artinya dari sabut kelapa yang bulat itu untuk bikin jadi lembaran begini butuh mesin lagi Uni ya? Oke. Jadi Sana Batanang ternyata di sini ini yang dihasilkan bahan mentah untuk bikin craft itu dia jadi kayak kalau saya pegang ini jadi kayak rambut tapi udah kayak di kayak di press gitu Uni ya. Udah. Kalau yang udah kayak gini namanya udah jadi coco fiber. Oh, coco fiber. Iya, ini serat sabut kelapanya. Oh iya, karena kan memang betul-betul sudah. Dan juga gini, Dusana Batanang, kalau kita tahu kan yang namanya sabut kelapa yang dari batok yang bulat itu kan masih ada semacam debu. Iya. Debu ya Uni ya. Kalau ini ini Dusana bisa lihat sendiri udah nggak ada debunya, berarti udah bersih ya Uni ya. Iya. Ini namanya coco fiber. Coco fiber. Jadi ini merupakan bahan baku untuk pembuatan craft yang Uni gunakan. Ini belinya per kilo apa gimana? Iya, Melan belinya per kilo. Oh, per kilo. Jadi Uni beli sudah kondisi seperti ini ya. Iya. Kalau ini mesinnya buat apa Uni? Kalau ini mesin buat proses press sabut kelapanya menjadi lembaran gitu Kak. Oh, lembaran sebelum dijadiin produk tas gitu dan semacamnya gitu. Jadi di press dulu pakai alat ini. Ada bahan tambahan yang digunakan untuk dari jadi kayak serabut lah ya, kayak rambut begini, kayak tumpukan begini diolah untuk bisa jadi seperti lembaran yang Uni bilang kan pakai mesin nih. Iya. Ada butuh bahan atau? Iya, Melan butuh itu. Melan semprot pakai lem latex dulu, dijemur, baru dipres. Ada lem tambahan untuk bisa menjadikannya lembaran untuk siap digunakan Uni ya. Melan pakainya lem latex. Lem latex. Jadi kayak lem getah gitu Kak. Jadi tetap organik gitu. Organik. Jadi menariknya tadi saya pikir sebelum Uni Melan menjelaskan dalam asumsi saya lem itu ya lem ya kayak biasa ternyata juga bahan organik Uni ya. Jadi
bisa dipastikan semua produk yang Uni Melan pakai itu natural ya Uni Iya. ya, 100% organik semua. Heeh. Oke, terima kasih Uni Melan. Berarti produksi di sini bahan baku diantar dalam kondisi Sudah bukan mentah tapi menjadi sudah menjadi coco coco fiber. fiber. Dusun Abatandang, kita sudah ngobrol-ngobrol di lokasi produksi. Nanti kita geser ke tempat Uni Melan jahit menjahit ya Uni ya. Oke, kita ikuti bersama Dusana. Dusun Abatandang kali ini kita sudah duduk bersama Uni Melan, ownernya Melan Craft ya Uni ya, bersama beberapa deretan produk-produk craft yang berbahan baku dari sabut kelapa. Uni Melan mungkin untuk pembukaan silahkan perkenalkan diri dulu kepada Dusun Abatandang. Jadi teman-teman atau Dusana yang mendengarkan bisa kenal sosok Uni Melan sebagai owner Melan Craft. Ya. Halo Sobat Batandang. Ya, Ya, Dusana halo. Batandang. Halo Dunsana Batandang, saya Melani Safitri sebagai ownernya dari Melan Craft yang produksi produk yang berbahan baku sabut kelapa. Itu aja? Ya, Yakin nggak ada promosi dulu di sini? ini aja. Oke, tahan dulu. Nanti kita bantu promosi. Jadi Dusana Batandang, Pariaman ini kan daerah pantai Uni ya. Ya. Yang notabene pastinya punya apa ya, pohon kelapa yang cukup banyak ya namanya pinggir pantai. Ini saya tadi Dusana Batandang pas baru masuk ke tempat apa ya produksi ya Uni ya. Saya cukup ini juga ternyata semua yang craft dihasilkan dari Uni Melan ini memang betul-betul bahan bakunya hanya sabut kelapa. Kecuali mungkin bahan-bahan pembantu ya Uni material lainnya. Nah, yang bikin unik itu Uni ya. Tadi kan Uni ajak kita nih masuk ke tempat produksi. Dari lembaran-lembaran sabut yang awalnya itu kan kayak berhamburan. Ya. Nah, itu bisa dipres jadi lembaran-lembaran gitu ya Uni ya. Untuk ketahanan sendiri itu gimana Uni? Untuk ketahanan, kalau sabut kelapa kan kalau mungkin kalau kena air agak ini ya Kak. Ya, Cuma gampang rusak. ya jadi untuk tergantung fungsi produknya gitu. Oke, Kalau misalnya ada pot gitu kan. Pot kan untuk tanaman ya. betul. Jadi kalau untuk tanaman kena air makin bagus. Makin bagus ya Uni ya. Ya, jadi kalau untuk misalnya kayak tas atau dompet atau sendal itu kita yang jaga itunya gitu kan. Uni Melan mungkin bisa bantu ceritakan dari awal mulanya Uni Melan memulai usaha craft yang berbahan dasar sabut kelapa. Kenapa pilihnya sabut kelapa? Kenapa bukan material lain? Nah, pertanyaan Kakak itu sama kayak waktu dulu Melan pernah lomba di acara BI 2022, acara Minang Craft BI. Minang Craft Jadi 2022 ya. salah satu jurinya itu Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Budi Luranda. Nah, ya. Jadi pertanyaan Bapak itu juga sama kayak Kakak. Kenapa bahannya Kenapa sabut pilihnya kelapa? sabut kelapa? Ya. Kenapa nggak yang lain gitu kan? Jadi pas waktu itu Melan jawab, di Sumatera Barat ini memang khususnya Sumatera Barat itu masakannya berbahan baku santan 70% ya, berbahan baku santan gitu kan Kak. Ya. Nah, jadi nggak bakal habis bahan bakunya, bahan baku sabut kelapa ini. Terus Melan jawab gini, selama ini di Sumatera Barat kita kan cuma ekspor bahan bakunya saja gitu Kak. Ya. Nah, jadi Melan berpikiran udah saatnya kita untuk ekspor bahan jadinya juga. Nah, terus kalau bukan kita yang memulai siapa lagi kan? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi salah satunya Melan pilih sabut kelapa karena mungkin banyak potensi ya Kak di sabut kelapa ini. Unik ya sebenarnya, unik. Iya, unik. Terus bahkan nanti bisa buka lapangan pekerjaan gitu. Karena kita pilih bahan baku yang mungkin nggak bakal habis gitu Kak di Sumatera Barat. Ya, bahan baku karena natural ya Uni, organik yang itu tumbuh terus ada terus di kita. Iya. Di tengah gempuran produk-produk ini kan kalau dibilang craft juga, fashion juga. Jadi Dusana Batandang saya bilang kenapa fashion? Di sini kan ada sendal ya, ya buat sendal rumah mungkin Uni, sendal rumah, sendal hotel mungkin ya Dusana. Terus di sini juga ada semacam kayak mini tote bag, kalau saya bilang mini tote bag yang juga kan unik ya. Kalau orang mungkin bikin dari bahan kulit udah biasa, ya, mungkin dari bahan eceng gondok itu udah lama Uni ya, eceng gondok.
Nah, ini dari sabut kelapa kan unik sebenarnya. Mm-mm. Jadi Dusun Batandang, kalau dalam pikiran kita semua, sabut kelapa itu kan material yang gampang kayak ada tepungan atau debuan gitu nih ya, Iya, terus juga yang gampang berhamburan. Ternyata ketika Unimelan membuat dia jadi produk craft yang lucu dan unik ini, bentuk itu kayak udah kayak lembaran, iya, ya Uni ya. Jadi tidak terasa berhamburan lagi, tidak ada debunya. Ini memang ada trik khusus Uni ya untuk bisa seperti ini. iya. Eh, karena melalui proses penyaringan juga. Oh, disaring lagi. Iya, Ya, karena debunya itu kan kayak apa namanya kokopit gitu Kak. kokopit ya. Jadi debunya itu bisa jadi buat media tanaman juga. Oh, oke. Jadi kelapa itu memang salah satu tumbuhan yang multifungsi dan Iya, semua item atau partikel di badannya kepake semua. iya, Kelapa, santannya buat masak iya, rendang ya Uni ya, batoknya bisa bisa buat craft juga ya Uni ya, iya, tempurung kelapa. Nah, ini sabutnya bisa buat beginian, pohonnya bisa buat material bangunan. Jadi iya, ya eh, pilih filosofi seperti pohon kelapa, nggak ada yang kebuang Uni ya, iya. pakai semua. Uni Melan ini kan kalau kita lihat dari apa barang-barang yang Uni produksi ya, ini Iya, kan memang semua hampir totally semua berbahan dasar sabut kelapa, hanya mungkin bahan-bahan pendamping seperti ini yang tadi Uni bilang fiber apa kulit sintetis ya yang iya. untuk bikin produknya. Kira-kira selama atau sejauh Uni sudah memproduksi, ada kepikiran nggak mungkin ini mau mau kolaborasi nih kira-kira sabut kelapa mau collab sama bahan apa Oh, gitu ada kira-kira Kak. ada ya? Ada udah ini lagi produknya lagi itu coming soon. Ah, masih rahasia ya? Iya. Nah, tapi nanti Melan pakai collabnya sama UKM Pariaman juga Pareman juga ya. Berarti ini awal mula berdiri 2000 2020. 2020 berarti sekarang sudah masuk 4 tahun nih ya. Iya. 4 tahun dalam proses berjalan itu yang Uni rasakan kira-kira hambatan terbesar dalam memulai usaha berbahan dasar ini apa dan kira-kira uh, 4 tahun ini progres yang juga hambatan terbesar dan progres yang paling luar biasa yang Uni rasakan sama 4 tahun ini. Apa ya? Kalau perjalanannya mungkin Melan pernah vakum juga karena orang tua sakit. Vakum lama sempat 1 tahun lebih. Tahun ya vakum. Iya. Tahun berapa itu nih yang betul-betul tidak produksi sama sekali? 2023 kemarin. 23 ya. Iya. Dari awal 2023 sampai baru mulai lagi Awal tahun Melan ini ya. awal tahun ini. Itu pas pas Melan itu vakum itu Melan baru keluarin produk sandal ini Kak. Standar ini ya. Iya, Oh, itu awalnya ya iya. di 2023 ya. Enggak, bukan 2022 Kak. Yang mulai sendalnya itu Sendal, ya. 2022. Pas waktu itu sendalnya kan baru lagi Melan promoin gitu kan. Terus terhambat karena mungkin karena Melan vakum sebentar gitu kan. Jadi Melan nggak produksi produk-produk lain gitu Kak. Oke. Sendal aja gitu. Terus pas mulai lagi Melan mulai berinovasi lagi bikin tas dan Tas ya. kayak notebook semacamnya untuk biar nggak ketinggalan itu Kak. Kan ini bahannya sabut kelapa. Mungkin Betul. orang mikirnya sabut kelapa itu gampang rusak gitu Iya, kan. saya pikir juga tadi sabut kelapa. Gini, pikiran saya tuh ini kira-kira kalau dijadiin tas apa bisa nggak kuat nggak Iya, dia menampung beban yang iya. kita buat bawa. Tas ternyata lumayan karena apa kayak sudah jadi lembaran gitu Iya. nih ya. Itulah salah satu tantangan dari Hmm. Melancraft gitu yaitu Kak, bagaimana cara apa ya, mengedukasi masyarakat bahwa sabut kelapa bukan hanya sekedar limbah gitu kan. Limbah ya. Tapi juga akan bermanfaat dan Melancraft menghadirkan produk-produk seperti ini untuk menjadi salah satu solusi juga untuk pengurangan limbah di Ya, betul ya. di Zaman dulu kan kalau saya kecil-kecil gitu ini kan taunya kalau sabut kelapa itu kan dibuang aja, ya dibuang dibuang, dibakar dibakar paling ya kan. Kak. Atau enggak paling buat ya kalau buat bakar-bakaran gitu jadi Heeh. kayak penyulut api ya. Kalau Iya, zaman-zaman dulu nih ya, iya. kan memang betul-betul Mm-mm. seperti ini bilang betul-betul limbah gitu kan Iya, ya. Ternyata kalau di tangan pemikiran cerdas seperti Uni Melan bisa jadi craft yang bernilai guna dan bermanfaat ya Uni ya. Dari semua barang yang diproduksi, pertama kali Melan Craft 2020 itu bikinnya apa dari beberapa ini Uni? pertama kali Melan bikin itu Kak, bikin pot Yang begini Uni ya? ya, Pot, oke. pot.
Pot. Karena dulu sebelumnya Melan jualan tanaman. Oh, oke, tanaman. Tapi Ya. kira-kira korelasi antara tanaman dengan sabut kelapa itu apa nih? Nah, Melan kan jual tanaman hias gitu, Kak. Jadi, Oke, tanaman Pak, hidup ya? iya tanaman Heeh. hidup. Jadi pas ini orang kan nanyanya, ada pot nggak, Kak? Gitu kan. Oh, oke. Jadi Melan mikirnya di Pariaman kan banyak sabut kelapa dan Mhm. mungkin bahan bakunya gampang didapat dan murah juga gitu, Kak. Iya. Jadi Melan hadirkanlah gitu pot sebagai pendamping tanaman tadi. Oh, oke. Jadi ternyata di sana saya tadi tuh sempat mikir, kira-kira apa ya korelasi antara Uni Melan yang dulunya awalnya sebelum memulai bisnis craft dari sabut kelapa, beliau ini jualan bunga hidup, Iya, tanaman ya Uni ya, salah satunya anggrek. iya. Nah, korelasinya ke beginian karena Mm-mm. banyak pembeli yang minta sekalian sama pot. Iya, Dan anggrek itu cocoknya dengan media media tanam atau tanamnya pot emang sabut sabut kelapa, kelapa. iya. Oke, cocok. Jadi bermula dari jualan bunga hidup, anggrek salah satunya, ternyata bisa jadi ide untuk memproduksi craft dari sabut kelapa. Menarik ya Uni ya. Iya. Tapi sampai sekarang yang paling laku Uni yang mana di antara beberapa ini? Yang paling banyak permintaan itu sendal sama tas. Sendal ya. Oke. Kalau boleh tahu harga nih Uni, Ya, contoh ya kita kasih lihat nih di sana. Kalau misalnya ada yang mungkin nanti berminat untuk seserahan atau mungkin buat souvenir nikahan nih Uni ya. ya. Kalau sendal ini berapa? Uni? Sendal itu 35.000. 35.000 sudah dalam jadi berbagai size bisa request ya. Iya, Oke, 35.000. Kalau kayak notebook ini Uni 40.000. 40.000 nih unik loh Dusana Batana maksudnya eh buat dijadikan apa ya kayak seminar kit ya. Jadi Dusana Batana mungkin mau ada event-event seminar, rapat yang biasanya belinya buku biasa gitu ya Uni Iya, ya. Yang tinggal kalau udah sobek tinggal buang. Ini nih kayaknya lumayan awet. Jadi Dusana Batana luarnya covernya dari sabut sabut kelapa, kelapa. dalamnya dilapisi dengan semacam kulit sintetis. Dan ini kayaknya kalau untuk ketahanan lumayan awet Iya, ya Uni ya. karena kita Dan unik, lapisi. dan unik. Ya. Oke, jadi tadi sempat saya cerita sama Uni Melan, beliau ini sudah pernah ya Uni ya kayak dapat pesanan untuk seminar kit rapat gitu ya. Iya. Jadi boleh lah ya, di sana Batanang atau teman-teman yang di kantornya ada event-event rapat, seminar dialihkan dari yang biasanya pakai buku-buku yang begitu-begitu aja, beralih ke produk yang unik dan uh, organik Iya. ini ya, dan mensukseskan usaha apa ya, usaha kecil menengah dalam negeri ya Uni ya, lokal ya. Kayak begini di Nusana Batanang kayak tote bag ini juga lucu. Saya tadi pikirnya dari jauh pas sebelum saya pegang ini kayak bakal melewat, bakal itu ternyata pas saya lihat ini cukup kokoh, lumayan buat dipakai harian, bisa dicuci juga Uni ya? Dicuci enggak? Oh nggak boleh Enggak. dicuci. Kalau kena basah, treatmentnya kalau begini gimana? Kalau kena air aman, cuma langsung dikeringkan aja. Oh dijemur? Ya, enggak dikeringkan aja, enggak Oh usah bukan dijemur. dijemur di matahari? Iya, Tapi aman ya? aman. Aman, oke. Tapi nggak berbau gitu nggak ya? Enggak. Kalau misalnya kotor, cara bersihkannya? Kalau kotor itu paling kita gosok aja gitu, Oh, Kak. pakai kain Lah, basah atau iya, gitu ya? Aman ya Uni ya? aman. Oh ini Sekarang harganya berapa? itu 40, Kak. 40.000 40, lumayan terjangkau ya ya. Uni ya. Tergantung bahan itunya, pendampingnya tadi, Kak. Oke, Ada yang bisa ada yang request ya. sampai 100 gitu, Kak. Tergantung bahan material yang Iya. digunakan untuk Iya. pendamping tas ini ya Uni ya. Kalau untuk pasar sendiri Uni sampai hari ini apakah hanya pasar lokal atau mungkin sudah sempat keluar Sumbar atau mungkin ke pasar global juga? Oh, kalau untuk pasarnya itu Melan lebih banyak permintaan dari luar Sumbar sih, Keluar Kak. Sumbar ya. Ya, karena di Sumatera Barat itu apa ya, kalau masih mindsetnya orang Pariaman itu lihat sabut kelapa itu kayaknya Langsung ada estimate udah jelek nih. iya, Apa Kak. ini sabut Iya, sabut kelapa? kelapa apa Bahan ya gitu sampah kan. gitu ya. Nah, Iya. itu orang Pariaman dengar sendiri. Uni Melan sendiri nih merasakan true story-nya. Ya. Orang Pariaman sendiri menganggap sabut kelapa tuh kayak barang-barang yang enggak Ya, ini ya Uni ya. barang biasa Barang gitu, biasa Kak. ya. Padahal Sabut kalau orang luar kelapa ngeliatnya gitu. luar biasa Uni ya. Berarti mayoritas penjualan keluar Sumatera Keluar Barat Uni ya. Sumatera. Keluar Sumbar. Dan item barang yang paling diminati sejauh ini tas dan sendal. Sendal, iya. Tas dan sendal ya. Tapi bisa request ukuran juga Uni. Misalnya Bisa. ada yang saya mau dibikinkan ukuran besar, Iya, ukuran kecil bisa ya. bisa. Ini ada yang lucu nih Dusan Batanang kayak mainan kunci buat gantungan Heeh. kunci mobil, kunci motor ini juga lucu. Unik kalau ada yang nanti mungkin berminat buat souvenir. Itu juga ada semacam Dompet, card Kak. holder ya, card holder sama dompet kecil. Ini juga
cukup unik karena apa namanya, nggak banyak yang jual Uni ya. Iya. Iya, unik. Sistem penjualan langsung di sini atau mungkin Uni punya reseller lain yang memasarkan produk-produk ini? Untuk reseller masih belum, Kak. Belum, langsung Iya, pasarkan langsung sendiri. sendiri ya. Ada galeri atau toko mungkin atau pakai penjualan online yang Nah, sampai hari ini itulah tadi, dilakukan? Kak. Kalau sampai sekarang Melan nggak buka toko di Pariaman karena peminatnya itu, Kak. Peminatnya nggak ada. Pasarnya Jadi apa ya, luar apa rugi Sumber gitu. rugi ya, rugi buka toko buka ini tapi nggak ada yang beli Iya, gitu ya? Oke, makanya Melan jualnya online, promosi online. online ya. Jadi target berarti kalau dari cerita Uni Melan, target market ini bukan warga lokal Pariaman, Ya, tapi orang luar Sumatera Barat juga. mungkin kalau orang Pariaman itu kita akan lebih mengedukasi lagi gitu, Kak, bahwa sabut kelapa itu bukan apa ya, sekedar kadang kalau orang lihat ininya bahannya kena air langsung ini gitu kan. Tapi kalau kayak sendal contohnya, Melan pakai sendiri, Kak. Jadi Awet ya Uni ya. iya, basah pun nggak apa-apa, cuma asal kita rawat sendiri. Apa kan ada cara perawatannya juga gitu, Kak. Tapi mungkin kalau kita bicara tentang produk-produk berbahan organik atau natural, itu kita bisa simpulkan bahwa sebagian besar bahan-bahan yang organik itu memang dia tidak sama dengan yang sintetis. Katakanlah Iya, misalnya kayak plastik, itu kan mungkin kalau dari segi keawetan mungkin memang lebih tahan banting. iya, Tapi kembali lagi, kalau iya, ketika kita pakai barang-barang yang memang organik, itu kan dijamin tidak ada bahan kimia yang mm, di dalamnya. Juga tidak akan ada apa namanya ya, merusak iya, lingkungan. Kalaupun ini misalnya kita jadi sampah dibuang, dia akan kembali terurai ke alam lagi Uni iya, ya. Berbeda dengan kita pakai bahan-bahan seperti plastik itu kan kalau misalnya udah jadi sampah itu nggak bisa terurai kan Uni ya. iya, Sementara kita kan prinsip di dunia yang sekarang sudah serba banyak sampah ini kalau bisa kita kan mengurangi penggunaan sampah ya Uni ya. Barang-barang yang banyak sampah yang tidak bisa terurai lagi. Untuk ke depan kira-kira Uni ada apa ya, inovasi yang mungkin masih dalam benak nih Uni. iya. Kalau sekarang kan sabut kelapa ini begini bentuknya. Mungkin kira-kira Uni punya punya apa ya, ide atau pemikiran kira-kira untuk improvisasi lah Iya. sabut kelapa sendiri. Itu Melan rencananya kan mau terus berinovasi untuk bisa bersaing dengan produk-produk yang kayak contoh kayak plastik gitu, Kak, berbahan plastik itu kan dengan memodifikasi modelnya yang lebih mengikuti modern atau Ya, tren kekinian ya sekarang Uni ya, ya. kekinian gitu. Biar nggak ketinggalan juga gitu, Hmm. Kak. Terus mau kolaborasi dengan IKM juga biar lebih saling membantu gitu, Kak. Mau pakai batik atau Betul, rajut songket gitu. atau songket juga itu Iya. kan khas kita kan. Pariaman ini kan terkenal dengan apa namanya, songket ya Uni. Songket apa namanya kalau Pariaman yang saya lupa. Itu kan ada Kalau songket yang kalau songket Mel, Sulaman, sulaman ya. Sulaman. Kan Iya. Pariaman cukup Heeh, terkenal. Itu iya. mungkin bisa kolaborasi Iya kan unik benar. juga Uni ya. Heeh. Sulaman, betul. Sejauh ini sudah 4 tahun mulai berdiri 2020 sampai hari ini. Dari pembeli sendiri kira-kira ada nggak keluhan? Ini produknya begini, Uni atau mungkin malahan memang apresiasi. Oh ini ternyata bahan bakar, bahan baku dari sabut kelapa ini bagus ya Uni ya. Apa yang kira-kira sampai Sam- Uni nih reviewnya lah, review iya. dari customer Heeh. yang sudah menggunakan produk Kalau Melancraft ya, sendiri. kalau sejauh ini Mas belum ada yang itu sih, Kak, yang komplain Komplain ya, nggak ada. barang rusak atau gimana gitu, Kak. Malah order lagi Order gitu. kembali, Iya. repurchase, beli kembali ya. Iya. Alhamdulillah berarti tidak ada keluhan Uni ya. Mm-mm. Kalau untuk tenaga kerja sendiri, Ya. Uni ada berapa orang yang membantu proses Untuk produksi? untuk yang tenaga kerja yang tetap itu Melan ada tim, Kak, Ada gitu. tim ya, Kami ada oke. 3 orang. Mhm. Itu eh, kan Melan Craft juga ada wisata edukasi juga, Kak. Oh ya, Jadi untuk sekolah atau SMP, SD gitu, TK gitu, Kak, bisa langsung langsung bikin gimana cara bikin kerajinan dari sabut kelapa ini. Jadi kita bertiga membentuk tim untuk mengatur itu. luar biasa. Artinya tidak hanya jualan, bikin Mm, produk, tapi juga Uni masih memikirkan aspek edukasi kepada masyarakat ya Uni ya. Seperti ini bilang tadi, jangan sampai sabut kelapa hanya dimaksud itu sebagai limbah atau iya. sampah gitu ya. Tapi ada ya Uni ya, misalnya anak-anak sekolah yang datang minta
minta kayak apa ya, kunjungan trip edukasi ke Iya, sini gitu ya. ada. Tapi itu dilayani ya. Iya. Oke. Untuk kemitraan sendiri Uni mungkin pernah diikutsertakan oleh pemerintah daerah setempat atau mungkin dari pihak luar yang mungkin menggandeng Uni untuk ikut pelatihan atau ikut Mm-mm. event-event pameran sendiri Iya. sudah pernah? Kalau untuk pelatihan sering, Oh, sering ya. sering ya pelatihan cara pemasaran digital atau eh, pe- apa yang bikin haki gitu Kak. Oh ya, untuk merek ya, hak Iya, merek, hak betul. merek itu dari pemerintah. Unimelan sejauh ini sudah 4 tahun berdiri ya dari 2020 hingga 2024 Mm-mm. sebagai UKM nih katakanlah yang memang baru merintis ini ya. Uni ada merasakan nggak kira-kira support atau dukungan dari pemerintah sendiri untuk perkembangan usaha Uni sampai hari ini? Ya, kalau untuk dari pemerintah itu Melan eh, diikut sertakan untuk pelatihan-pelatihan itu cukup sering. Ada ya Cuma Uni ya. ada juga pernah ikut pameran juga pernah. Terus tapi harapannya nanti buat kedepannya ya Kak, Oke. mungkin pemerintah bisa lebih mendukung Melan, mendukung usaha ini dengan cara mungkin ikut pameran yang lebih apa Skala ya, lebih besar ya Uni ya. skala lebih besar yang bisa mempertemukan Melan dengan buyer-buyer yang Lebih potensial lebih pastinya. Betul. potensial ya. Terus mungkin bisa eh, apa ya, melihat mungkin di daerah lain juga ada yang seperti kerajinan ini, bagaimana mereka mengelola usahanya. Mungkin Melan juga bisa diikut sertakan Ya, belajar lah ya Uni ya, belajar studi lebih banding itu. mungkin. Iya. Jadi Dusana Batandang seperti Uni Melan bilang, kadang-kadang kita kan butuh diberi peluang, diberi kesempatan Uni ya. Iya. Karena IKM-IKM seperti Uni Melan ini tidak akan bisa jalan sendiri kalau kadang tidak ada bantuan dari pihak-pihak yang memang sebenarnya punya kemampuan dan kompeten di bidang itu. Ya mudah-mudahan Uni Melan jangan berkecil hati dulu ya setelah ini podcast tayang ini kan banyak yang nonton insya Allah nanti ya. Amin. Mungkin didengar sama dinas A, dinas B atau mungkin ada lembaga-lembaga yang memang ada kaitannya dengan bisa untuk mendongkrak kemajuan Melan Craft sendiri. Karena kan produk-produk seperti ini karena yang setahu kita tuh justru diminati oleh orang-orang luar Uni. Ya. Iya kan, karena kalau di luar negeri itu kan penggunaan produk organik betul-betul sangat digaung-gaungkan. Artinya mereka sangat menghargai, termasuk juga dari segi harga. Itu akan dihargai sangat mahal dibandingkan dengan produk-produk yang non-organik. Kan. Jadi ya, siapa tahu gitu ya, Dusana Batana mungkin pasarnya Unimelan tidak pasar lokal, tapi pasar global. Amin ya Uni ya. Amin. Mudah-mudahan bisa go internasional. Harapan lain ke depan Uni, mungkin untuk perkembangan Melan Craft sendiri? Ya, harapannya mungkin nanti Melan Craft bisa lebih bermanfaat lagi buat masyarakat gitu kan. Mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan buat terutama masyarakat sekitar gitu Kak. Jadi berdaya guna Uni ya, Iya. buat lingkungan. Dan Dusana Batana yang menarik mungkin saya ulang garis bawahi kembali tadi kan Uni Melan sempat menyampaikan bahwa beliau ini selain memproduksi juga memberikan layanan untuk edukasi masyarakat. Jadi Dusana Batana yang mungkin menyimak ada mungkin punya sekolah mungkin ya atau kelompok PKK gitu ya, kelompok pengajian yang mungkin sama ini cuma jalan-jalan kemana, jalan-jalan ke mall gitu kan, nongkrong kemana-mana gitu kan, bisa lah dialihkan ke sini untuk wisata edukasi Uni ya. Iya. Dilayani Uni ya. Iya. Apalagi buat anak-anak Uni ya dari dini mengajarkan bahwa sebenarnya produk yang dianggap limbah itu kalau di tangan orang yang tepat bisa jadi produk-produk yang bermanfaat. Betul nih ya. Iya. Dusun Abad Tandang kita udah banyak ngobrol sama Uni Melan, artinya sebagai owner yang memulai ini dengan tidak mudah ya, artinya dari jualan bunga, terus punya ide sampai bikin pot dari serabut kelapa, sampai bikin perintil-perintilan atau craft yang berbagai macam seperti saat ini gitu ya. Mungkin Uni Melan punya pesan-pesan khusus buat Dusun Abad Tandang yang mendengar, buat Dusun Abad Tandang dan mereka yang saat ini juga sedang akan mencoba berjuang ya mungkin juga punya ide-ide brilian tapi masih takut nih Uni buat actionnya gitu. Kira-kira apa pesan dari Uni Melan? Buat Dunsana Batandang yang baru memulai usaha jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau kita belum coba, bagaimana kita bisa tahu kalau kita bisa atau enggak?
tetap semangat, terus jangan jangan pernah mudah berputus asa. Jika ada niat, pasti ada jalan. Oke, jadi jangan pernah takut mencoba, itu kuncinya Uni ya. Iya, Ya kayak Uni Melan kan mungkin awalnya mikir gitu ya nih, dicoba kalau bikin dari sabut kelapa bisa nggak? Ternyata alhamdulillah bisa Uni ya. iya. Oke. Busana Batandang, jadi untuk penjualan produk craft dari Melan Craft sendiri itu juga online Uni ya. Mm, Nanti kita akan sematkan nama sosial media dari Melan Craft, ada Facebook, iya, Instagram juga akun Shopee, iya. Tokopedia juga. Shopee baru. Shopee ya. TikTok nggak ada. TikTok Nggak ada. pakai joget jualannya ya? Enggak. Enggak, berarti aman ya nggak pakai joget. Ya, nanti kita akan sematkan linknya di tayangan podcast kita. Jadi busana Batana yang berminat dengan produk-produk Unimelan ini bisa langsung cigo-cigo, langsung lihat di akun Shopee, bisa beli di sana Uni ya. Iya. Unimelan terima kasih sudah berkenan menerima kami dari podcast Batandang, dari Dinas Perindak Sumatera Barat. Besar harapan kami ya Uni ya, artinya sabut kelapa yang Uni produksi punya nilai manfaat lebih luas lagi. Seperti tadi Uni bilang, Uni punya apa ya, melayani wadah edukasi juga buat siapa yang mungkin nanti mau datang ke sini. Uni juga tadi bilang punya harapan bahwasanya ingin mengedukasi masyarakat Pariaman dalam skop paling kecil ya sekarang, yang punya mindset bahwa sabut kelapa itu hanya limbah, berubah pikiran bahwa sabut kelapa adalah barang yang sebenarnya berharga kalau dipakai untuk hal-hal yang juga kreatif seperti ini Uni ya. Mudah-mudahan berkembang Uni ya, makin maju dan punya desain-desain yang lebih kekinian, lebih modern dan lebih diminati oleh masyarakat, bisa menembus pasar global insya Allah ya Uni ya. Tetap semangat. Ya. Busana Batandang, saya Marani Putri dengan Uni Melan sebagai Melan Craft ownernya. Kita berada di desa Desa Sintu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Jadi busana yang mungkin berkunjung ke Pariaman bisa mampir ke sini Uni ya. Iya, bisa. Nanti kita akan selipkan kontak dan akun sosial media dari Melan Craft. Terima kasih telah menyimak. Oh ya, pesan saya, belajar dari kelapa. Ya. Kelapa itu semua partikel tubuhnya tidak ada yang bernilai mubazir. Ya. Santannya bisa buat rendang, daunnya bisa buat bikin ketupat, pohonnya bisa buat bahan bangunan, sabutnya bisa buat bikin craft. Dan kalau berminat buat beli yang berbahan sabut ini, jangan lupa ke Melan Craft. Terima kasih atas atensi Busana Batandang hari ini. Jangan lupa like dan subscribe kita di akun channel Dinas Perindak Sumatera Barat. Follow juga akun sosial media kita, ada Instagram, Facebook, dan TikTok. Mudah-mudahan semua informasi yang kita share, yang kita bagikan bermanfaat untuk busana luas. Harapannya bernilai guna buat orang banyak. Saya Marani Putri undur diri. Mohon maaf kalau ada salah dan kilaf. Kita dari Pariaman, podcast on the spot Batandang beserta tim undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.